Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Delia dari kelas 12-8, ingin menjelaskan bab 4 tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Mempelajari teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, baik fiksi maupun non-fiksi, dengan tujuan menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Ciri-cirinya itu yang pertama memiliki alur cerita yang jelas, yang kedua menampilkan rangkaian peristiwa atau konflik menggunakan urutan waktu atau kronologis untuk menyusun cerita, yang ketiga dapat berupa kisah nyata maupun fiksi, yang keempat memiliki keindahan isi dan penyajian, yang kelima terdapat dialog dan konflik untuk menghidupkan cerita. Jenis-jenis teks narasi. Yang pertama ada narasi ekspositoris atau informatif, menyampaikan informasi yang tepat, jelas, dan akurat tentang suatu peristiwa atau kejadian kepada pembaca. Contohnya biografi suatu tokoh. Yang kedua adalah narasi artistik, memberikan pengalaman estetis atau keindahan kepada pembaca dan bersifat menghibur. Contohnya novel. Dan yang ketiga ada sugestif, memberikan pengaruh atau sugesti terselubung kepada pembaca, dengan maksud untuk membentuk pandangan atau memberikan amanat tersembunyi dari cerita. Struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, tahap pengenalan cerita. Yang kedua ada komplikasi, tahap penggambaran kisah atau awal mula suatu konflik. Yang ketiga ada resolusi, tahap pemecah masalah. Yang keempat ada koda atau tahap penutup atau amanat. Fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Yang pertama ada fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Yang kedua ada fiksi, hanya berdasarkan hayalan atau sesuatu yang tidak terjadi. Yang ketiga ada opini, pendapat atau penilaian seseorang yang disampaikan secara subjektif. Yang keempat ada asumsi, dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Yang pertama, menyimak pembacaan teks fiksi adalah mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian untuk memahami isi, unsur, dan makna tersirat dalam cerita yang disampaikan oleh pembicara, yang kemudian dapat diinterpretasikan dan dievaluasi oleh penyimak. Yang kedua, menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Menjelaskan tokoh dalam teks fiksi, tokoh atau pelaku cerita yang menghidupkan alur. Tokoh terbagi menjadi utama dan tambahan, dengan watak seperti protagonis atau baik, antagonis atau penentang, tritagonis atau penengah, dan figuran atau pelengkap. Kehadiran tokoh penting karena membuat cerita menarik dan menyampaikan pesan pengarang. Yang ketiga, menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh, berarti membuat ulasan atau penilaian terhadap karya fiksi dengan menitik beratkan pada bagaimana pengarang menggambarkan tokoh-tokohnya. Dalam resensi ini yang dibahas bukan hanya jalan cerita, tetapi terutama sifat, sikap, dan pengembangan tokoh sepanjang cerita. Struktur resensi mencakup identitas, orientasi, sinopsis, ulasan, dan evaluasi. Menyampaikan tanggapan. Yang pertama, tanggapan secara lisan adalah penyampaian pendapat, komentar, atau reaksi terhadap suatu hal secara langsung dengan ucapan yang menggunakan sapaan, sopan, dan disampaikan secara santun. Biasanya dilakukan dalam diskusi, presentasi, atau percakapan sehari-hari. Yang kedua, tanggapan secara tertulis adalah penyampaian pendapat, komentar, kritik, saran, atau apresiasi terhadap suatu hal dalam bentuk tulisan. Jika tanggapan lisan disampaikan dengan ucapan, maka tanggapan tertulis dituangkan melalui kalimat tertulis yang runtut dan jelas. Menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Yang pertama, simpulan berupa peta pemikiran adalah bentuk simpulan yang ditulis dalam bentuk bagan atau diagram atau mind map. Jadi intinya, pembahasan tidak ditulis dalam paragraf panjang, melainkan dirangkum dalam cabang-cabang ide yang saling terhubung. Yang kedua, simpulan berupa infografis adalah ringkasan isi atau inti pembahasan yang disajikan dalam bentuk gambar, icon, simbol, tabel, atau grafik sehingga informasi lebih mudah dipahami. Infografis menggabungkan teks singkat dengan visual agar pesan utama bisa ditangkap dengan cepat. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.